Oke, di sini ya saya pengen sharing saja bagaimana kalau kita melakukan pengambilan data dengan kanal yang kecil ya, kanal yang sedikit ya. Nah, di sini itu saya pengen sampaikan, saya pernah bukan membuat sih sebenarnya, tapi merangkai begitu dari data voltage data logger sebenarnya. Jadi saya lihat speknya itu merupakan voltage data logger, bukan seismometer ya, voltage data logger. Tetapi di dalam voltage data logger itu sudah ada amplifikasinya. Jadi data yang bisa diterima itu ternyata bisa kita set menjadi plus minus 25 milisecond ya, 25 milivolt, sorry, 25 milivolt. Jadi datanya bisa kita gunakan sebagai voltage data logger dengan amplifikasi 1000 sehingga kita bisa mendapatkan data di plus minus 25 apa itu 2,5 ya, 25 kelihatannya, atau enggak 20, kalau enggak 2,5 ya, pokoknya kecil ya, cukup kecil. Nah, ternyata range dari tegangan itu merupakan tegangan output dari geofon ya. Tegangan output dari geofon itu juga adanya milivolt kecil gitu ya, sekitar 1, 2, 3, 5 begitu ya. Ini ternyata masih bisa terbaca. Nah, sehingga data logger ini bisa saya gunakan karena dia bisa merekam 8 kanal ya, 8 kanal secara diferensial. Jadi dia sebenarnya punya 16 input begitu, tetapi kalau kita gunakan yang 16 input itu ujungnya satu ground. Padahal yang kita butuhkan adalah data kita itu adalah data dari seismometer yang outputnya itu plus minus ya, plus minus. Kalau kita pakai data ground berarti datanya hanya plus saja ya. Jadi kalau saya gunakan 16 kanal maka datanya hanya plus saja, sehingga saya gunakan yang diferensial. Diferensial itu berarti 2 kanal itu sebagai satu input data yang terpisah dengan 2 kanal yang lain, sehingga kita akan mendapatkan 8 kanal. Jadi alatnya semacam ini saya gunakan untuk disertasi kemarin ya. Saya berusaha membuat alat ini karena kita nggak punya, alat Oyo kita rusak, Doremi-nya belum dibeli jadi terpaksa harus buat sendiri. Saya cari-cari data logger yang sesuai. Itu salah satu data loggernya adalah D1DI710 ini, yang kemudian dibeli oleh Lab Geofisika untuk digunakan untuk sebagai data logger seismograf ya. Data logger seismograf itu menggunakan data logger ini ya. Nah, data logger semacam ini, kotak di dalam ini ada beberapa tombol begitu, ada beberapa data masukan. Ini saya masukkan di dalam kotak makanan ini ya, yang ukurannya pas, kemudian diberi soket keluar. Nah, salah satu data logger ini yang cocok kita gunakan itu karena data logger ini supporting card ya, dia supporting SD card begitu. Datanya bisa kita rekam di dalam SD card. Ini dalam SD card, sehingga data lapangan itu masuk dalam SD card. Kita tidak membutuhkan komputer, tidak membutuhkan laptop di lapangan, hanya bawa ini saja. Jadi kalau survei itu saya hanya bawa ini data loggernya, kemudian meteran ini untuk membuat lintasan, kemudian 8 buah geofon 4,5 Hz vertikal ya. Ini juga saya beli dulu, saya awalnya juga reko-reko beli itu ke Cina, harganya satu dulu 450 ribuan kalau tidak salah. Harga satu, kemudian saya coba-coba beli, ternyata juga diantar gitu ya. Saya beli 24 kanal, saya pakai 8, jadi masih ada sisanya itu 16 itu saya hibahkan ke lab ya. Saya hanya pakai 8 ini. Kemudian saya membuat sendiri data konektornya. Ini dari kabel konektornya itu dari kabel UTP ya. Sebenarnya kurang begitu bagus sih. Bagusnya sebenarnya saya membutuhkan data atau membutuhkan kabel yang isinya 8 cukup kecil, karena 8 itu tadi bisa saya pakai untuk 4 kanal. 4 kanal itu berarti 8 data diferensial ya. Saya butuhkan 8 kabel.
ya. Jadi yang data yang kabel yang cukup kecil dan isinya banyak ya kabel UTP itu, tetapi harus hati-hati karena ini mudah patah. Oke, jadi survei ke lapangan tinggal bawa ini sama bawa palu saja. Jadi kecil sekali surveinya, simple sekali ya. Oke, nah ini kemudian dari berbagai macam uji coba itu saya bisa membuat sebuah suatu nilai optimum untuk alat yang saya gunakan ini. Itu DX-nya adalah 3 meter. Jadi ini geofone 1 dan 2, 3 ini jaraknya adalah 3 meter. Jadi dengan harapan saya akan mendapatkan sekitar 21 meter saja. 21 meter kalau saya ingin mendapatkan low frekuensi itu sledgehammer-nya ini saya jauhkan sedikit. Ya, tapi nilai optimumnya itu saya dapatkan sekitar 5 meter. 5 meter dari shot pertama ini. Sehingga saya dapatkan near offsetnya adalah 5 meter. Far offsetnya adalah 26 ya. Dari sini sampai sini itu 21 ditambah 6. Oke. Kemudian saya gunakan palu yang cukup kecil karena tidak terlalu jauh, sekitar 5 kilo. 5 kilogram. Kira-kira pengoperasiannya semacam ini ya. Dulu saya survei sama Mas Yarin hanya naik motor saja. Ya. Gelar meteran gitu, kemudian geofonnya dipasang di palu. Nah, di dalam alat ini seperti saya sampaikan dulu pernah di awal itu bahwasanya MASW itu tidak membutuhkan waktu onset ya. Waktu kapan kita melakukan syuting. Yang dibutuhkan di MASW ini adalah arah dari posisi syuting. Oleh karena itu, data instrumen ini itu bersifat seperti seismometer. Ya, seperti seismograf gitu. Ketika kita nyalakan, dia merekam terus. Kemudian ketika kita off-kan, dia berhenti merekam dan menyimpan datanya ke SD card. Sesimpel itu. Jadi kalau sudah siap semua, kita nyalakan, ya kita bikin usikan saja palu ler. 1, 2, palu secapeknya kita. Kalau palunya tadi sudah selesai, ya kita matikan. Kemudian kita pindah titik. Jadi semacam ini ya. Jadi kita datang di suatu tempat, kemudian kita gelar, kita pasang geofone, kita nyalakan instrumen di sini tadi. Ini ya, instrumen di sini ini, kemudian kita jalan ke tempat shot, kemudian kita malu mungkin tunggu sedetik, malu lagi. Tunggu 2 detik, malu lagi. Tunggu 3 detik, malu lagi gitu ya. Tunggu 3 detik lagi, malu lagi gitu. Jadi secapeknya kita saja. Kalau sudah selesai, kita jalan lagi ke tempat perekaman ini, dimatikan alatnya. Sudah selesai surveinya. Ya, tapi demi untuk menghemat tenaga biar tidak bolak-balik, saya mengajak Mas Yan ya. Mas Yan diminta untuk memalu, saya yang mengoperasikan di sini ini. Mengoperasikannya cuma memencet saja. Mencet alat hidup sama mencet alat mati. Sudah itu saja. Jadi sebenarnya ini bisa dikerjakan sendiri, sangat efisien sekali sebenarnya. Jadi kita nyalakan, kemudian kita lari ke tempat posisi shotnya, dan kita palu tok begitu ya. Terserah berapa banyaknya, nanti kita stacknya bisa sekian banyak gitu. Kemudian balik lagi ke titik tengah di sini ini, kemudian kita matikan alat. Sudah selesai, akan selesai datanya. Nah, ini adalah contoh datanya ya. Ini potongan datanya. Ini datanya otomatis diambilnya pakai Winduck ya, karena dia direkam menggunakan data binary yang kodenya hanya Winduck yang tahu, sehingga otomatis kita membukanya pakai Winduck. Dari data Winduck itu kita bisa atur. Ini adalah data time series gitu ya, seperti data rekaman seismograf begitu. Kemudian kita bisa atur. Kita bisa potong. Datanya kita bisa potong di sini sampai di sini. Di depan sini sampai di belakang sini. Yang kira-kira ini relay-nya kelihatan ini ya. Relay-nya sudah muncul. Yang ini adalah first break-nya. Walaupun yang di titik yang paling jauh ini ada ripple. Ya, ini mungkin noise dari kontak, bisa jadi kontaknya kurang begitu bagus, atau noise dari instrumen karena terlalu tinggi. Gainnya itu di set maksimum, jadi terlalu tinggi. Mungkin ada ripple internal di instrumen yang menyebabkan ripple frekuensi tinggi ini. Tapi bisa kita
kita skip nanti karena frekuensi ini terlalu tinggi, tidak begitu mengganggu data kita. Oke ya, ini contoh data yang diambil di titik namanya A197 di sini ini, dan yang di bawah ini titik namanya A225. Jumlah titik yang diambil banyak, jadi sampai ratusan ya. Tapi sebenarnya ratusan ini cukup beberapa hari saja karena kita bawa motor, turun standar ke, gelar tok 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 gitu. Beresin lagi, naik motor lagi. Simple ya, karena surveinya pakai motor saja. Akinya sekali lagi, akinya sebenarnya bisa bervariasi mulai dari 9 sampai 36 volt ya. Jadi kita gunakan aki kering motor ini. Ini aki motor yang 12 volt. Ya. Sebenarnya kalau aki motor kita ini bisa ada output keluar itu ya langsung akinya pakai aki motor ini saja. Ya, motornya diparkir di tengah-tengah area survei ini, kemudian kita gunakan aki motor ya untuk mendayai ini. Udah beres, kita nggak perlu bawa aki. Tapi karena motornya tidak mau ditokotek gitu ya sudah kita pakai aki saja. Jadi sebenarnya kita bisa kreatif di sini ya. Kita bisa kreatif membuat suatu alat yang simple dan memungkinkan kita itu untuk survei lebih nyaman di lapangan. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung saja ya, langsung saja di break. Nah, ini contoh data. Nah, contoh datanya semacam ini tadi. Sekali lagi ini ada high frekuensi tapi tetap bisa kita filter ya, karena ini frekuensinya tinggi banget, ini frekuensi spurious dari alat. Nah, ini adalah contohnya data yang lain ya. Ini 169, ini tadi 197. Oke, datanya semacam ini. Ini data originalnya. Kemudian ini data saya pakai low pass filter 50 Hz. Ya, 50 Hz itu berarti frekuensi tinggi yang di atas ini hilang. Kita hanya punya data yang semacam ini. Kenapa saya pilih 50 Hz LPF-nya? Karena memang data MISW yang saya butuhkan ya 50 Hz ke bawah itu. 50 Hz sampai data sekecil mungkin. Oke ya, jadi ini karena shotnya itu bebas. Yang ini itu berarti shotnya dari ujung sini, yang ini shotnya dari ujung sini, ini shotnya ujung sini, yang sini itu shotnya kebalik dari ujung sana. Ya, karena bentuk relay-nya terbalik ya. Ya. Nah, ini harus kita daftarkan di software yang nanti saya create, karena apa namanya, kalau tidak kita daftarkan ya dia menghitungnya tetap dari kiri ke kanan, apa namanya, FK filternya, FK domainnya ya, jadi salah nantinya, sehingga kita harus daftarkan ini dari kiri ke kanan, yang ini kanan ke kiri. Saya kerjakan pakai MATLAB ya. Ini di komputer, ada di komputer lama saya. Belum saya kembangkan lagi, tadi pakai MATLAB. Jadi ini sudah bisa dibuat pakai. Gambarnya ini juga pakai MATLAB ya. Oke. Nah, ini datanya yang original seperti ini. Banyak sekali wiggle-wiggle yang tidak kita inginkan. Yang high frekuensi di sini, tetapi ketika kita butuh frekuensi yang rendah saja, kita bisa dapatkan data yang relatif mulus ya. Ini juga ya, di titik A197 yang ini 197 itu datanya seperti ini. Ketika kita gambarkan jadi semacam ini. Ya, ini data originalnya, ini data LPF-nya. Ya, first break-nya masih tetap kelihatan ini. Jadi first break-nya itu frekuensinya kurang dari 50 Hz. Oke. Jadi kira-kira semacam ini. Ini data original kita hanya 8 kanal ya. Kalau seperti ini berarti shotnya yang dari jauh, shotnya dari offset, dari X tinggi ya, X besar ke arah. Kalau yang dari sini tadi datanya ke arah sana. Oke, ini contoh yang lain A198, ini ada 4 shot ya. Ini shot 1, shot 2, shot 3, shot 4. Datanya cukup konsisten ya. Coba kalian lihat bentuk kurvanya ya. Yang di depan ini itu sama ya, ini ada kecil-kecil gede, ini kecil-kecil gede, ini juga kecil-kecil gede, ini kecil-kecil gede. Nah, dari shot yang berbeda itu datanya konsisten. Bentuk gelombangnya juga konsisten. Nah, ini menunjukkan bahwasanya data logger yang digunakan itu sebenarnya cukup mampu mengambil data dengan
ketelitian yang cukup baik ya. Dan mungkin shotnya juga, posisi shotnya hampir sama, benar-benar vertikal begitu, sehingga datanya juga tidak terlalu berubah banyak. Ini sampai data yang di shot geophone yang terakhir ini di sini ini, ya ini juga kelihatan ada bentukan semacam ini yang sama ya di sisi ini, di sisi ini, sini. Nah, tapi kalau semeyar tidaknya itu karena gambarnya saja yang saya tampilkan skalanya berbeda. Yang ini 0 sampai 500, ini 0 sampai 700. Jadi secara otomatis ini lebih pendek ya, karena ini lebih panjang. Ini 0 sampai 600, ini 0 sampai 600. Jadi sekali lagi untuk ngolah MASW itu sebenarnya tidak perlu butuh onset. Tidak perlu butuh onset. Yang penting itu kita tahu arah gerakan gelombangnya. Oke. Nah, ini contohnya juga A225. Datanya cukup noisy sebelah kanan ini ya. Ini sekali lagi karena memang saya duga karena amplifikasi yang saya gunakan terlalu besar, 1000 kalinya, sehingga mungkin akan berpengaruh terhadap feedback amplifier yang ada di situ, sehingga fake frekuensinya muncul di sini nih. Ini juga muncul, ini juga muncul. Bisa juga karena kontak yang kurang begitu bagus, karena mungkin kabelnya juga hanya kabel UTP saja yang kecil begitu, dan mungkin kontak dengan geophone-nya juga tidak terlalu bagus banget. Sudah kontak tapi masih ada hambatan yang cukup besar begitu ya, menyebabkan ada spurious frekuensi tinggi di sini. Tetapi ketika kita LPF itu datanya bisa relatif bersih ya dari frekuensi tingginya ini. Oke. Kemudian ini perumusannya 2D FFT-nya. Intinya kita mengubah data dari TX ya, kurva TX tadi, diagram TX, diagram rekaman waktu sebagai fungsi offset, itu kita ubah menjadi diagram FK ya, dari FK. Kemudian kita bisa ubah lagi menjadi diagram FV. Oke. Nah, ini adalah contohnya, gambarnya semacam ini ya. Ini contoh A198 tadi, ini data yang sudah terfilter. Kemudian ini adalah data masing-masing ya. Yang ini adalah yang ini adalah yang ini adalah yang ini adalah yang ini. Jadi di 1A, 1B, 1C, 1D. Ini 1A, 1B, 1C, 1D. Oke ya, kita bisa melihat bahwasanya penampakan grafis ya, FK, grafis FV-nya, grafis dispersinya itu cukup sama ya. Bisa dikatakan dari 4 shot yang independen ini cukup sama. Ya. Ya mungkin yang di sini ini frekuensi low-nya tidak setinggi yang ini frekuensi low-nya agak tinggi, yang atas sini terisi, yang sini tidak terisi. Yang ini sini tidak terisi malah agak turun ke bawah, ini juga agak turun ke bawah. Oke ya. Di sini ada frekuensi yang order lebih tinggi ini juga muncul. Ya, order lebih tinggi muncul. Ini gambarnya jauh lebih bagus dari punyanya CSI Maker, punyanya yang Oyo tadi. Jadi cara menghitungnya jauh lebih realistik ini ya, lebih lembut. Kemudian datanya juga lebih jelas untuk melakukan proses picking menurut saya. Ya. Tapi menurut kalian ya nggak tahu ya. Tapi kelihatannya kok saya lebih enak ngepick pakai software yang bikin sendiri nih daripada punya softwarenya CSI Major. Nah, jadi dari alih-alih kita men-stack data ini tadi, itu tidak mungkin kita lakukan stacking data ini karena onsetnya kita tidak tahu. Jadi waktu pertama kali recording itu mestinya sama dengan waktu ketika shotnya bekerja. Tapi di sini saya tidak punya, sehingga kalau saya jumlahkan ini apa adanya ya tidak jadi, onsetnya beda-beda kan. Jadi tidak bisa panjangnya aja beda, ini 0 sampai 500, ini 0 sampai 700 ya dijumlah tidak akan sama, apalagi waktu tiba pertama kalinya ini beda-beda ya. Tidak bisa sama atau sulit sekali bikin sama. Oleh karena itu saya bermain-main di sininya. Jadi data yang di AB4 data ini saya tumpuk saja. Saya tumpuk. Ada 2 opsi di situ, ada yang dikalikan, ada yang dijumlahkan. Didapatkan data semacam ini.
Saya juga gambarkan garis seperti punyanya Oyo ya, seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwasanya dengan metode FK ini tadi itu mampu menghandle high frekuensinya, mampu menghandle high frekuensinya, berada jauh lebih tinggi daripada garis yang dibikin oleh Oyo. Ya, garis minimum yang dibikin oleh Oyo. Jadi FK lebih mampu menghandle itu. Oke, sehingga kita bisa melakukan proses picking yang ini kok kayaknya lebih nyaman pickingnya ya daripada punyanya Oyo tadi. Kemudian kita bisa melakukan proses inverse ya. Ini adalah shear velocity sampai kedalaman 26. Ya, sampai di sini itu sekitar 26. Oke, kemudian ini VP-nya saya gunakan dua kombinasi nilai. Yang ini adalah VP dry, yang ini adalah VP yang saturated. Saturated itu berarti yang ini adalah di bawah air, atau semuanya adalah saturasi air, atau isi air semuanya, yang ini semuanya kering. Sehingga nilai idealnya adalah di antara ini. Nilai VP ideal adalah di antara ini. Ini bisa dikatakan VP minimum, ini VP maksimum. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, yang digunakan adalah VP minimum ini. Oke ya. Oke. Nah, kira-kira semacam ini ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu step dari data ini nanti harus lari ya. Saya dulu susahnya apa namanya? Salahnya itu membuat suatu judul disertasi yang terlalu ujung begitu ya. Judulnya adalah apa namanya? Likuifaksi dari gempa Jogja. Itu ternyata judulnya itu ujung. Kalau kita mulai dari ini, berarti saya harus mempelajari MASW dulu, harus membuat alat, membuat softwarenya, melakukan inversi, ketemu seperti ini, terus membawa kurva ini ke ranah likuifaksi. Jadi ternyata saya merasakan sendiri, ternyata judul yang diambil itu tidak kecil, tetapi lebar. Sehingga yang harus dipelajari itu banyak sekali. Itu kesalahan ya. Jadi saya harapkan ketika besok kalian itu mengambil judul tesis, itu ambil satu pokok kecil saja. Sebenarnya saya gunakan disertasi untuk membuat software saja itu sudah cukup. Nanti saya detilkan di situ. Dan ini sudah cukup detil menurut saya. Atau membuat instrumen saja sudah cukup. Nanti saya detilkan di situ. Begitu ya. Jadi sekali lagi buat ini rekan-rekan yang ikut kuliah di sini, kalau besok mau mengambil tesis itu jangan mencontoh saya ya. Jadi judulnya itu terlalu broad. Tapi carilah judul yang kecil. Yang kecil, jadi kita bisa fokus di situ, nanti bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang memberikan warna berbeda. Nah, dari ini sebenarnya warna-warna berbedanya itu di teknik ini, teknik penjumlahan ini sebelumnya belum ada. Dari berbagai software itu semuanya kalau namanya stacking yang hanya bermain di sini saja. Tapi di sini saya bermain stackingnya di kawasan yang berbeda dan ternyata bisa lebih nyaman hasilnya. Ya, entah karena FK-nya, entah karena penjumlahannya. Tapi saya pikir dengan stacking cara. Kalau yang lain-lain itu stackingnya itu seperti ini, satu-satu gini, nanti digambar semua, kemudian dipilih data terbaik. Tapi tidak dijumlahkan datanya ini. Kalau dari ini dijumlahkan, kita bisa mengambil satu data saja terbaik. Oke, jadi ini dari sharing saja dengan apa yang saya kerjakan. Jadi kalau kalian tertarik, nanti mungkin bisa mengembangkan ini ya, dari instrumennya mungkin, dibuat dengan Arduino, sehingga kalian bisa memiliki seismogram sendiri ya, bisa membuat alat perekam data seismik aktif gitu. Ya, sebenarnya ini alatnya juga bisa dulu kelihatannya ini pernah dipakai sama Yuni ya. Kamu dulu saya minta untuk menggunakan alat ini ya Yuni ya. Untuk merekam data yang yang pasif gitu. Tapi karena penggunaan softwarenya masih menggunakan yang tidak support kalau tidak ada data di tengah gitu ya Yuni dulu ya. Jadi kemudian jadi problem. Jadi sebenarnya kalau Yuni masih berminat ini, nanti bisa menggunakan software yang pasif yang dimiliki oleh Size Imager ini. Tinggal
bagaimana cara ngerekamnya saja. Kalau yang di CS Imager ini itu datanya itu satu file panjang. Tetapi kalau dengan DoReMi itu kita tidak bisa merekam satu file panjang, filenya pendek-pendek tapi banyak. Nah, software seismik ini tidak bisa. Yang untuk CS Imager ini dia butuh satu dan panjang, sehingga harus ditumpuk-tumpuk begitu ya. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk mestinya ketika saya gabungkan tidak klop. Ya, tidak klop, sehingga ada apa namanya, kendala ketika kita menggunakan DoReMi yang softwarenya adalah software CS Imager ini. Ya, jadi kendalanya adalah di penggabungan data ya. Penggabungan data itu karena kalau data itu sudah disimpan, itu biasanya prosesor apapun itu butuh waktu sedikit sekali untuk proses memindahkan data itu. Nah, sehingga karena proses memindahkan data itu butuh waktu, itu ada data yang hilang biasanya. Data yang hilang sedikit dari antar file-file yang direkam ya. Jadi di ujung-ujungnya sini itu ada data yang hilang sedikit. Sehingga kalau saya gabung itu tidak match biasanya ya, akan ada lompatan begitu. Nah, itu tidak disarankan. Walaupun hanya kecil sekali pengaruhnya, tapi tidak disarankan. Sebenarnya tidak apa-apa sih, karena pengaruhnya tidak terlalu banyak ya. Hanya muncul frekuensi tinggi akibat spike ini ya, akibat lompatan data di data yang digabungkan tadi. Oke, kalau software DoReMi-nya ada di Lab Geofisika ada. Dengan menggunakan dongle bisa digunakan untuk mengkaji MASW yang pasif ya, MASW yang pasif. Atau kalau yang DoReMi itu ya namanya jadi ReMi, Refraction Microtremor namanya. Refraction Microtremor. Jadi ReMi-nya itu ReMi-nya itu Refraction Microtremor. Oke ya, alat yang jalan di tempat geofisika adalah DoReMi. Dan alat yang ini masih jalan ya. Alat yang saya punya ini masih jalan. Ini masih bisa dipakai. Kemarin saya cek itu masih bisa jalan. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan dari materi